Terima kasih. Ini juga yang menjadi harapan kita. Ya, walaupun tesnya itu harus sampai berpuluh-puluh kali, tetapi tetap mereka harus diangkat. Nah, sampai kapanpun. Sama. Ini diberi nama dengan panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Ini juga perlu kita tegaskan. Karena dalam kata pengangkatan itu tersirat tidak ada yang namanya tes, ya, tidak ada seleksi, dan kita minta bahwa guru-guru honorer yang betul-betul menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di dunia pendidikan ini diperhatikan oleh negara, dan negara harus konsisten. Nah, tugas kita selanjutnya adalah, saya usulkan Ibu Pimpinan, Pak Ketua, merubah Perpres. Kita mengusulkan agar Perpres 98 tahun 2020 itu diubah. Kalau di situ P3K secara umum yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada APBD, baik gaji maupun tunjangannya, maka usul saya supaya diprioritaskan pada P3K guru dan tenaga kependidikan. Karena ini menjadi ranah dari Komisi 10. Mohon maaf, mungkin tenaga P3 yang lain karena bukan ranah Komisi 10. Jadi saya hanya bicara soal guru dan tenaga kependidikan. Nah, oleh karena itu, perjuangan kita tentu tidak sampai pada perumusan rekomendasi panja. Tapi selama guru honorer, tenaga pendidikan honorer ini belum selesai, kita tetap berjuang ya bersama dengan mereka. Baik, terima kasih pimpinan. Pada intinya yang kita bicarakan tadi cuma satu, soal anggaran, itu saja. Jadi kami semua sangat membutuhkan guru-guru ini agar nyaman bekerja, tapi beban anggaran kami tidak sanggup. Walaupun itu sudah diberikan tadi katanya pembayaran gajinya, namun setengahnya harus sebesar itu juga dibebankan kepada pemerintah daerah, itu juga berat. Sebagaimana kami dibebankan oleh DD dan pemerintah daerah juga harus menganggarkan sebesar sekian. Ini juga menjadi beban bagi pemerintah daerah. Saya rasa intinya itu saja, Ibu. Kami sangat berharap sekali beban ini bisa dikurangi, dan guru yang kami harapkan bisa mengajar dengan nyaman, dengan tenang, itu juga dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usulannya hanya satu saja ya, beban anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara tertulis. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nggak secara tertulis nanti berat. Iya. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Banyumas, silahkan. Nambah aja. Mohon untuk honorer seluruhnya bisa menjadi P3K, permintaannya itu. Terus. Terima kasih. Ini juga yang menjadi harapan kita. Ya, walaupun tesnya itu harus sampai berpuluh-puluh kali, tetapi tetap mereka harus diangkat. Nah, sampai kapanpun, sama dengan kita. Ibu Kadis. Terima kasih Ibu Pimpinan. Harapan kami di akhir pertemuan ini adalah bahwa pengangkatan guru dan tenaga kependidikan secara resmi sebagai P3K akan memberikan kepastian hukum dan kepastian status bagi mereka, karena yang bersangkutan resmi diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah, dan adanya kepastian anggaran tentang pembiayaan kepada mereka. Terima kasih Ibu. Baik, jadi sama juga. Selanjutnya dari Cianjur, Pak Kadis. Terima kasih. Yang kami mohon, yang pertama adalah didahulukan tenaga yang masuk kategori 2 karena mereka sudah di atas 10 tahun dan 15 tahun, dan juga banyak yang berusia di atas 35 tahun. Dan yang diangkat sekarang pun menjadi P3K di Cianjur, ada yang mungkin masa kerjanya hanya 2 tahun karena sudah berusia 59 tahun.
Nah, itu pun mereka sangat senang sekali. Kemudian yang kedua, mohon didahulukan adalah tenaga-tenaga yang sudah masuk di dalam data Dapodik. Terima kasih. Saya yang juga hadir di Bekasi, saya perlu mengucapkan terima kasih karena ini supaya juga kita punya pemahaman yang sama. Jadi kita akhirnya mencari bahwa sungguhnya memang Permendagri 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K pada instansi daerah ini terbit akibat dari pasal 7 ayat 2 Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan P3. Itu mengamanatkan bahwa memang P3K yang di instansi daerah maka oleh APBD. Nah, sehingga itulah maka kemudian Kemenpan RB ternyata memang dari ajuan 8.000 Kabupaten Bekasi terpaksa hanya 516 tadi ya. 516 karena diminta kesanggupan APBD. Sehingga ada analisa beban kerja dan seterusnya. Ini mesti saya kira perlu masuk jadi kesimpulan bahwa kementerian dan lembaga harus jelas, harus sinkron karena Kemendikbud sampai terakhir raker dengan Komisi 10 masih mengatakan bahwa memang pada tidak percaya bahwa ini dari APBN. Tapi ini sesungguhnya memang sudah dimintakan persetujuan dari APBN. Sebelumnya kita juga menghadirkan dari Kementerian Keuangan bahwa itu adalah dana transfer ke daerah yang sudah di earmarking atau di earmark. Mau di earmark mau apa, tetapi kalau nggak ada tambahan, tadi disampaikan, kalau nggak ada tambahan, dana transfer umum itu tidak ditambahkan ke APBD, ya menjadi akhirnya alokasi untuk kepentingan lain dimasukkan untuk P3K. Saya kira ini menjadi catatan, tetapi supaya tetap daerah, saya kira kita akan mengawal Komisi 10 untuk supaya sesuai dengan kebutuhan. Apalagi peluang 1 juta harus dipenuhi, jangan 513.000 seperti sekarang. Yang 8.000 Bekasi ya diajukan 8.000, tidak kemudian hanya 516 saja. Nah, tugasnya nanti Komisi 10 adalah mendesak supaya memang APBN dan berarti harus ada tambahan. Nah, berarti perlu kementerian dan lembaga ini harus sinkron. Nah, terus kemudian tidak hanya ngajukan guru, tapi mohon tetap tendik tenaga kependidikan. Tadi sudah disampaikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Bekasi, Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Terima kasih. Dari Kabupaten Bekasi, kami prinsipnya sangat berharap ada kejelasan mengenai pembayaran gaji dan tunjangan bagi guru GTK P3K. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan dari Kemendikbud dalam program 1 juta guru. Cuman kami ingin sekali lagi mendapat kejelasan mengenai penganggaran untuk gaji dan tunjangan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan demikian seluruh tahapan acara RDPU pajak pengangkatan GTK honorer menjadi ASN sudah mendekati purna. Hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara kita para tenaga honorer yang hari ini pasti mengikuti jalannya RDPU adalah bahwa terang benderang jelas bahwa pemerintah daerah sangat ingin membantu, mensupport untuk proses pengangkatan. Namun apa daya ketika pada akhirnya ketika diangkat anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukannya pemerintah daerah tidak mau, tetapi anggarannya tidak cukup, tidak ada kemampuan jika itu menjadi beban APBD. Karenanya sedang diupayakan memang
perubahan peraturan pemerintah, Perpres terutama, untuk dapat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud, bahwa pengangkatan P3K setelah menjadi ASN, pengangkatan guru honorer setelah menjadi ASN nanti menjadi beban pemerintah, tidak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan dan lain-lain, supaya sama menjadi sama seperti PNS.